Yuhu, kembali lagi di channel Marathon, channelnya kaum rebahan. Ya, hari ini kita akan melanjutkan alur cerita dari It All Start with a Mountain part 2. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru sebelum dihapus. Tanpa nunggu lama and let's check it out. Scene berpindah ke para pasukan pengawal yang sedang mendirikan camp dan mengobati luka-luka mereka. Salah satu pengawal, yaitu Huang, sedang memberikan doktrin kepada rekan-rekannya karena mereka semua ingin hidup ketika kembali ke pimpinan mereka. Pengawal Huang meyakinkan rekannya bahwa kegagalan misi mereka karena dikepung oleh 300 bandit. Dan demi melindungi rekannya, yaitu Xiao Yu, pengawal Huang akan menyampaikan bahwa rekannya itu hilang ketika melawan para bandit. Setelah para pengawal selesai mengobati luka mereka, pengawal Huang memimpin rekan-rekannya untuk kembali ke kota. Di sisi lain, Xiao Yu sangat kecewa karena gagal menjalankan misi pengawalan itu. Dan demi saudaranya, yaitu pengawal Huang, dia bertekad untuk merebut kembali Putri Su seorang diri. Kembali ke Cheng yang saat ini membaca status terbaru Paman Shu. Diawali dengan sebuah titel ahli strategi yang terkenal buruk. Atributnya tersembunyi sendiri, tidak kalah sampahnya. Atributnya adalah ahli strategi berkepala anjing yang tidak memiliki solusi. Bahkan bagi orang yang mendengar nasihatnya, orang itu akan menderita kerugian finansial. Dan yang paling buruk, keluarganya akan hancur. Tidak menyadari bahwa tuannya shock akan dirinya. Orang tua itu menjelaskan tentang Putri Su yang sebenarnya adalah tunangan dari penguasa kota Black Rock. Karena Cheng telah menculik putri itu, pastinya kota Black Rock akan mengirimkan banyak pasukan. Cheng yang mengerti akan hal itu dan meminta Paman Shu untuk mendiskusikan kembali ketika makan malam saat semuanya berkumpul. Ketika waktu makan malam tiba, Cheng bertanya tentang keadaan kota Black Rock saat ini. Qin Men langsung memberi jawaban bahwa kota itu dipimpin oleh Han Hu, pria dengan nafsu dan sangat kejam. Ditambah 5.000 prajurit elit di kota itu. Mendengar hal itu, Paman Shu mengutarakan pikiran pesimisnya untuk bisa bertahan dari prajurit sebanyak itu. Qin Men dengan marah malah menyarankan untuk menyerang terlebih dulu untuk menangkap pemimpin kota. Paman Shu malah ingin segera meninggalkan desa Katak secepatnya setelah mendengar rencana gila dari King Men. Di luar dugaan, kepala desa Katak kita cukup bijak menyikapi masalah itu. Mereka tidak bisa untuk melarikan diri dan menyerang kota Black Rock karena ada 3 alasan utama. Yang pertama, tentang Putri Su. Tidak mungkin jika penguasa kota Black Rock kekurangan istri. Dan 5.000 prajurit itu tidak akan menyerang sekaligus. Paling banyak 100 atau 200 prajurit yang akan dikirim. Kedua adalah jarak 150 mil jauhnya dari kota Black Rock, yang berarti dibutuhkan setidaknya 5 hari untuk datang dan pergi. Dalam waktu 5 hari itu cukup bagi Cheng dan yang lain untuk memanfaatkan posisi geografis dan mempersiapkan penyergapannya. Nomor 3 adalah Cheng dan King juga memiliki hutang darah dengan kota Black Rock. Jadi dia berniat untuk membalaskan dendam itu. Paman Shu kemudian menjelaskan ada 2 jalan dari kota Black Rock. Jalan pertama dapat menampung 2 gerbong secara sejajar, sedangkan satunya adalah jalan kecil. Paman Shu malah bertanya kepada Cheng bagaimana cara mengetahui pasukan kota Black Rock mengambil jalan yang mana. Memang seperti yang diharapkan dari ahli strategi berkepala anjing. Namun terlepas dari itu,
ada satu hal yang Cheng sukai dari Paman Shu, yaitu kejujurannya tentang masalah yang dihadapi, membuatnya dapat mempercayai perkataan orang tua menyebalkan itu. Setelah diskusi itu, Cheng kemudian menghampiri Putri Shu untuk memberikan makan malam. Melihat kecantikan yang sekarang di hadapannya, jiwa cabul Cheng meronta-meronta. Admin juga. Selebay enggak sih? Tiba-tiba, misi lanjutan dari menculik Putri Shu muncul. Kini, Cheng harus dapat menekan dan merebut Putri Shu, yang maksudnya untuk meluluhkan hatinya. Sambil memberi makan malam, Cheng mulai memainkan kata-kata romantisnya. Namun, hanya menghasilkan respon dingin dari putri itu. Bahkan, dia meminta Cheng untuk mengembalikannya, dan keluarganya pasti akan memberi imbalan yang cukup. Cheng menjelaskan bahwa penculikan ini hanyalah karena konflik dengan kota Black Rock. Setelah masalah selesai, Cheng berjanji akan mengembalikannya. Tapi putri itu masih merespon dengan dingin dan tidak mempercayai kata-kata manis dari Cheng. Mengetahui bahwa gadis di hadapannya tidak mudah ditaklukkan, Cheng mulai memberikan kata-kata puitisnya, menceritakan bahwa dirinya juga tidak terlahir langsung sebagai seorang bandit, melainkan dia bercita-cita untuk menyelamatkan orang-orang yang terjatuh dalam pilihan hidup menjadi seorang bandit. Dan Cheng dengan percaya diri menawari putri itu untuk menerimanya dalam mewujudkan mimpinya. Fuckboy anjing. Meskipun enggan mengakui, gadis itu hanya bisa mempercayai Cheng tidak akan berani menyakitinya daripada mempercayai cerita karangan yang dia ucapkan. Dengan halus dan tanpa ganjalan, dia bertanya kepada putri itu tentang bagaimana kondisi di luar gunung saat ini untuk mendapatkan informasi apapun. Setelah mendengar semua penjelasan itu, Cheng langsung pamit dan keluar dari ruangan. Rupanya di luar ruangan ada Qin yang sedang menunggu dan mengawasi tuannya bila berbuat tindakan senonoh. Tapi mengetahui tuannya tidak melakukan hal itu, dia mempertegas kembali sumpahnya untuk menjadi pengikut setia Cheng mulai saat ini. Ya, Cheng sendiri awalnya tidak yakin bila orang kuat tiba-tiba mau mengikutinya. Tapi dia bersyukur bisa mempertahankan tabiatnya dan kini memperoleh kepercayaan Qin Men sepenuhnya. Keesokan harinya, tampak para prajurit sedang mendekat ke desa Katak. Panik bila serangan dari kota Black Rock datang lebih awal, Cheng langsung bergegas untuk melihat prajurit itu. Rupanya bukan regu atau kompi, hanya seorang prajurit dengan kuda yang tidak lain adalah Zhou Yu. Dia berteriak di depan gerbang dan mengancam Cheng untuk segera melepaskan Putri Shu. Karena Cheng merasa tidak enak melawan musuh yang kemarin berhasil dia kalahkan, Cheng meminta Qin untuk turun tangan. Bahkan tanpa menunggangi kuda, King Man hanya berjalan sebelum melompat dan menginjak kepala kuda milik Zhou Yu sebelum mencengkram kepala prajurit itu. Dengan cengkraman tangannya, Qin berhasil mengangkat Zhou Yu sebelum melemparkannya dengan keras, menumbangkan pepohonan sebelum jatuh kembali ke bawah. Ketika Cheng berusaha menasihati King untuk tidak terlalu kejam, tiba-tiba sebuah notif sistem muncul. Cheng telah berhasil menyelesaikan misi pertahanan gunung tahap pertama. Curiga bahwa Roh sistem mengerjainya, ternyata itu benar-benar sungguhan. Hadiah berturut-turut diperoleh Cheng dari sistem, mulai dari senjata tombak yang bagus, sumur, mendapatkan skill penyembuhan, hingga dapat memilih orang secara acak agar skill mereka dapat ditingkatkan. Ketika Cheng masih kebingungan dengan semua hadiah itu, tiba-tiba Roh sistem menjelaskan bahwa semua hadiah itu adalah bug dari sistem dan meminta Cheng tidak khawatir untuk mengklaim semua itu. Bahkan tanpa sempat menghela nafas, misi pertahanan desa tahap kedua telah muncul. Bersamaan dengan itu, tampak sosok prajurit berusaha payah berjalan mendekat. Rupanya itu adalah Zhou Yu yang kembali menantang Cheng untuk mengembalikan Putri Shu. Terkejut dengan kedatangan Zhou Yu,
Cheng malah kagum dengan semangat prajurit itu. Ya, dan lagi Cheng meminta Qin untuk tidak mengajarnya lebih parah dari sebelumnya. Tapi pria kekar itu malah menghantam Shou Yu dengan pukulan kerasnya hingga terpental lagi dan menghilang. Kayak Pokemon jadinya, kayak tim Rocket. Lalu Roh System langsung muncul dan memberikan banyak hadiah kepada Cheng, bahkan melebihi hadiah dari sebelumnya. Kejadian itu terus berulang seperti sebuah siklus. Misi baru muncul, Shou Yu kembali lagi dan dihajar, hingga wajah tampannya kini dipenuhi dengan benjolan. Dan tidak butuh waktu lama hingga dia kembali diterbangkan Kingman sekali lagi. Shonanshu. Setelah misi pertahanan itu terulang hingga ke-10 kalinya, Shou Yu tidak muncul kembali. Berpikir bahwa tambang emasnya bertemu dengan orang jahat, Cheng memutuskan untuk mencari Shou Yu. Shin lalu berpindah di sebuah tebing cukup tinggi, di mana Shou Yu yang frustasi hendak mengakhiri hidupnya. Dan sebelum prajurit itu bunuh diri, Cheng muncul di belakangnya dan hendak menghentikan dirinya. Dia mengira bahwa ketua bandit itu datang hanya untuk mengejek dirinya. Tapi rupanya Cheng memberikan sebuah motivasi. Aku telah mendengar semua apa yang kau katakan barusan. Tapi kau harus tahu, kaum muda rela mati demi cita-cita mereka. Sedangkan pria sejati bisa hidup dengan rendah hati demi cita-cita mereka. Ucap Cheng Dailei. Rupanya MC kita memang orang yang dipenuhi dengan kata-kata bijak. Kemudian dia kembali menceritakan kisah bualannya dan cita-citanya untuk merangkul semua orang dari kasta rendah agar mereka dapat memiliki kehidupan bahagia sendiri. Dan di akhir kata, Cheng meminta Shou Yu untuk bergabung dengannya demi mewujudkan cita-citanya. Asik. Ya, ininya MC kita memang sangat bisa memanfaatkan situasi. Namun, rasa lelah dan sakit yang tak tertahankan membuat Shou Yu pingsan dan terjatuh dari tebing. Untungnya, Chen dapat meraihnya dan membawa kembali ke desa Katak untuk diberikan perawatan. Sesampainya di desa, Paman Su memperingati bahwa kemungkinan Shou Yu adalah agen yang sedang menyamar. Tapi Cheng tidak takut akan hal itu, dan dia lebih memikirkan tentang apa yang harus dia lakukan sebentar lagi. Hal itu adalah menggali harta karun. Paman Su yang tidak mengerti, seperti halnya saya sendiri yang bikin narasi ini, hanya bisa mengikuti apa yang hendak dilakukan Cheng dengan cangkul dan skop yang dia bawa itu. Rupanya semua hadiahnya dari misi pertahanan desa harus Cheng temukan terlebih dulu di sekitar desa, seperti Pilshu dan yang dapat membantu Shou Yu agar lebih baik. Kemudian kandang yang kini dipenuhi dengan kuda, sebuah tombak, drum perang yang terkubur dalam batu hingga sumur yang 10 tahun telah kering kini mulai mengeluarkan air kembali. Senjata tombak yang telah dia temukan kemudian diberikan kepada King. Sekarang status pria kuat itu berganti menjadi bandit top pemula dengan skill baru yaitu tombak Bloom. Terlepas dari sekian banyaknya hadiah yang dia dapat, Cheng malah penasaran kenapa dia tidak kunjung mendapatkan sebuah pedang. Tapi dia teringat bahwa masih ada 50 kotak kayu yang belum ditemukan. Dan seolah menjawab pertanyaan itu, Paman Shu menemukan jalan rahasia menuju gudang bawah tanah. Sontak benar saja, di dalamnya tampak tumpukan kotak yang entah item apa yang berada di dalamnya. Dengan mata yang bersinar dan senyum mengerikan, mereka berdua tidak sabar membuka satu persatu kotak misterius itu. Dan mereka mendapati bahwa episode kali ini bersambung. Sekian alur cerita yang gantung sekali, ya karena admin suka yang gantung. Terima kasih sudah klik video ini. Kalau suka jangan lupa like, komentar, spam, and see you, bye bye. Ciao.
俺はつかしゃあまねの双子の弟なんだ。あまね左边画个虫虫，右边画个龙